Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Novita Mukti. Saya dari Prodi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. Ringkasan pada jurnal yang saya buat adalah menganalisis formalin, adanya formalin pada bakso dengan metode TPC dengan analisis kuantitatif. Daging merupakan bahan pangan yang dapat diolah dalam berbagai jenis produk yang menarik dan aneka bentuk guna untuk memperpanjang masa simpan serta dapat meningkatkan nilai ekonomis tanpa mengurangi nilai gizi daging. Olahan daging yang sudah lama dikenal dan sangat digemari adalah bakso. Bakso daging merupakan makanan yang sangat populer, dibuat dari daging giling dengan bahan tambahan tepung tapioka dan bumbu, berbentuk bulat setelah dimasak dan memiliki rasa kenyal dan rasa spesifiknya. Formalin bersifat karsinogenik yang sangat membahayakan bagi manusia jika manusia mengkonsumsinya. Karena jika manusia mengkonsumsi formalin, maka manusia akan terkena penyakit kanker. Menurut Vardias 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah zat trenik di dalam suatu suspensi atau bahan. Salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Cara pemupukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau pour plate. Jika sudah didapatkan hasil koloninya, kemudian disesuaikan dengan SPC, Standard Plate Count. Sekarang kita beralih pada alat dan bahan yang digunakan pada penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah timbangan digital, kantong plastik, stomacher, sentrifuge, tabung sentrifuge, tabung reaksi, rak tabung, cawan Petri, Erlenmeyer, pipet hisap, pembakas spiritus, autoklaf, dan inkubator. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso, aquades, vinylhydrazine 0,5%, sodium nitroprusid 5%, NaOH 10%, larutan buffered peptone water BPW 0,1%, dan PCA steril. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung sampel. Rumus tersebut adalah rumus Slovin. Selanjutnya kita beralih pada prosedur kerja. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 69 butir bakso yang berasal dari 23 pedagang bakso. Dari tiap pedagang diambil 3 butir bakso, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu diberi label pada tiap plastik. Selanjutnya dimasukkan ke dalam icebox, dibawa dari Langsa ke Banda Aceh untuk diteliti di laboratorium. Yang kedua adalah pemeriksaan formalin. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram, dipotong menjadi bagian yang kecil, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dan ditambahkan 20 ml aquades, lalu dimasukkan ke dalam stomacher selama 2 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge dan disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 3 menit. Diambil 10 ml cairan supernatan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 3 tetes larutan vinylhydrazine 0,5%, 2 tetes larutan sodium nitroprusid 5%, dan 3 tetes NaOH 10%, kemudian diamati hasilnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan cemaran mikroba dengan TPC. Dinyalakan pembakar spiritus, sampel ditimbang sebanyak 5 gram dan dipotong menjadi bagian yang kecil, dimasukkan ke dalam kantong plastik steril, kemudian ditambahkan larutan BPW 45 ml ke dalam kantong plastik yang berisi sampel. Dimasukkan ke dalam stomacher, lalu di stomacher. Selanjutnya campuran yang telah di stomacher dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Diambil 1 ml larutan di dalam Erlenmeyer,
tuang ke dalam cawan Petri sebagai pengencer. Dilakukan pengenceran desimal 102 dengan cara dipindahkan 1 mili larutan dalam elem air ke tabung reaksi yang di dalamnya terdapat larutan BPW sebanyak 9 mili. Dihomogenkan, diambil 1 mili larutan dari tabung reaksi dituangkan ke dalam cawan Petri kedua sebagai pengenceran. Dilakukan pengenceran selanjutnya dengan cara yang sama sampai pengenceran 104. Pada cawan Petri kontrol dimasukkan 1 mili BPW ke dalam cawan Petri kontrol, kemudian 20 mili PCA pada masing-masing cawan dan cawan digeser-geser agar ekstrak daging bercampur merata di dalam bahan pupukan. Setelah membeku, dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius dengan posisi terbalik. Amati hasilnya setelah 24 jam menggunakan alat koloni counter. Bakso yang mengandung formalin tidak akan dihinggapi oleh lalat, berbeda dengan bakso yang tidak mengandung formalin. Penambahan formalin pada makanan dilarang penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168 Menkes /10/1999 yang diperbarui dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes /9/1988 yang menyatakan bahwa formalin merupakan satu bahan tambahan makanan yang dilarang penggunaannya pada makanan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa jumlah cemaran mikroba yang positif formalin sangat bervariasi. Ada yang jumlahnya sampai 300 koloni. Menurut Rini DKK tahun 2017, penggunaan formalin sangat berpengaruh pada angka lempeng total bakteri. Tetapi dari hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa formalin tidak mempengaruhi angka lempeng total bakteri. Hal tersebut terjadi karena pengerjaan yang salah atau lama penyimpanan sampel di dalam tempat penyimpanan yang salah. Analisis mikrobiologi dilakukan dengan cara menghitung bakteri koloni yang tumbuh pada media kultur. Perhitungan jumlah bakteri dilakukan dengan metode TPC. Prinsip dari metode ini adalah jika jasad renik yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan alat mikroskop. Kandungan mikroba yang tinggi pada hasil penelitian ini juga diduga disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi. Bakso yang dijual ini biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terjual atau sampai ke tangan konsumen. Selain itu juga menunjukkan bahwa program sanitasi yang diterapkan oleh para pedagang bakso masih rendah. Apabila bakso tersebut disimpan dengan cara yang benar dan memperhatikan suhu dalam pertumbuhan mikroba, maka laju pertumbuhannya dapat ditekan. Keragaman dalam jumlah TPC bakso daging disebabkan perbedaan dalam sanitasi peralatan yang digunakan, tempat pembuatan bakso, dan tempat penjualan bakso. Peralatan dapat menjadi sumber kontaminasi apabila tidak dibersihkan secara maksimal, terutama pada bagian yang akan berkontak langsung pada bakso. Proses pencemaran mikroba pada bakso juga bisa melalui tempat penjualan bakteri tersebut yang terbawa dengan bakso. Tingkat kontaminasi berasal dari setiap sumber dan bergantung dari metode sanitasi yang dilakukan. Sumber kontaminasi yang sangat signifikan adalah dari permukaan yang kontak langsung dengan bakso. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian bakso dari 23 pedagang di Kota Langsa terdapat menggunakan formalin. Pada semua bakso yang diuji dengan cemaran mikroba yang melebihi standar SNI. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.